Ini banyak loh masuk berita. Dikenal sekarang ini. Dewi, dikenal. Dewi merasa terlantar nggak sih? Merasa ditelantarin mamah nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Marah nggak sama mamahnya ditinggalin gitu? Nggak. Nggak ya? Benar. Enggak apa-apa ditinggalin. Oh, nggak apa-apa ditinggalin. Nggak apa-apa. Asep marah nggak ditinggalin mama? Enggak. Seluruh orang yang hujat saya, ya saya Sampai sekolah apa, Bu Dewi? MTS kelas 1, kelas 1. semester 1. Terus kenapa nggak melanjutkan? Saya ada 2 fakta ini, Pak ya. Pertama, saya kurang mampu masalah biaya buat bayar SPP-nya, buat bayar beli bajunya, buat pembangunannya. Kan swasta, Pak sih, bukan negeri. Iya. Iya. Jadi mau ujian kan seharusnya kan kita membayar, ditagih gitu ya, sabar aja. Mungkin Dewinya nih malu gitu, bukan karena keterpaksaan dari sekolah, bukan dipaksa, enggak, malu Karena katanya. belum bayar. Belum bayar. Tapi saat sekolah itu ibu masih di sini berarti? Enggak? Ya masih di sini saya. Masih di sini kan? Iya. Oke, iya, lanjut. Iya, masih di sini. Masih di sini. Jadi udah gitu kan dia nggak sekolah gitu. Datang itu wali kelasnya, "Ibu Dewi kemana kok nggak sekolah-sekolah?" "Sakit, Bu," kata saya. "Sakit apa?" katanya. "Itu, Bu, kalau dia ke sekolah itu dadanya katanya yang seperti yang ditusuk-tusuk jarum," katanya gitu. Jadi dia nggak bisa sekolah. Kata saya nggak usah sekolah dulu sebelum sembuh, kata saya. "Udah berobat, Bu?" "Udah," kata saya. "Udah berobat," kata saya gitu. Nah, sampai kelas berapa, Bu, ini Dewi ini? Kelas 1. Kelas 1 semester, berhenti? semester 1 sebelum ujian. Oh, semester 1 ya, sebelum Iya. ujian semester 1? Iya. Kelas 1 MTS? Iya. Oke. Nah, kalau adiknya? Sekolah? Sekolah. Kelas berapa? Yang namanya Imas kelas 6 Kelas sekarang. 6 SD. Iya. Nah, kemudian adiknya? Asep kelas 2 SD. Kelas 2 SD, yang kecil Belum sekolah. belum sekolah, umur 6 tahun. 6 tahun belum sekolah ya. Iya. Oke. Nah, Dewi ini, Bu, apa nggak ada keinginan untuk sekolah? Nggak ada rencana untuk disekolahkan lagi? Udah, Pak, mau sekolah lagi. Oh, udah. Iya, udah mau ada rencana sekolah lagi. Semenjak kapan tuh ada rencana itu? Semenjak viral ini? Iya, inilah viral ini karena banyak yang mendukung sama Dewi gitu. Jadi dia jadi semangat gitu. Jadi semangat lagi untuk Iya. sekolah ya. Oh gitu. Nah, jadi nanti ini udah mau masuk sekolah. Kapan ini? Tahun inilah, Pak, Tahun ini harus masuk segera sekolah. gitu. Ya, masuk kelas 1 lagi berarti ya, Iya. menyambung kelas 1 lagi. Karena kan abangnya kan sudah ada di sini gitu untuk yang mengantar-ngantar dia sekolah gitu, kalau udah ada abangnya. Dulu kan karena dia berempat di sini, abangnya kan lagi kerja. Abangnya itu siapa? Yang tadi yang menjemput Siapa itu? Ahmad Sanusi. Anak ibu? Anak Hah? Emang anaknya ibu berapa? banyak, 9. Cuman anak yang yatimnya 4. Anak ibu 9. Iya, Yang yatim ini 4. iya. Nah, itu berarti dari suami yang berbeda. Suami yang meninggal. Kalau yang ini? Iya, semua satu ayah, semua 9. 9 itu satu ayah. Iya. Itu di mana? Yang viralnya 4, yang lainnya di mana? Di Batam. Yang 5-nya? Yang tadi kan ini kan baru 2 hari pulang ke sini ya. Di Sukabumi kerja kuli bangunan gitu, proyek. Yang 4-nya lagi di Batam. Oh, 4 di Batam. Iya, bekerja. Oh, jadi ini teman-teman, jadi ini baru terungkap. Sebenarnya anak ibu ini 9 orang. 9 orang. 4 orang merantau di Batam. 1 orang di mana tadi? Sukabumi. Sukabumi. 1 orang Sukabumi kerja di bangunannya. Bangunan. 4 orang yang masih kecil-kecil tinggal di rumah. Nah, Iya. jadi ini faktanya 9 orang anak ibu ini. Ini luar biasa, Bu, anaknya. 9 orang. Ya. Nah, alhamdulillah ini sudah terungkap semuanya fakta yang sebenarnya. Mohon kiranya untuk tidak memberikan komentar-komentar yang berlebihan lah. Kecewa boleh ya, kecewa boleh. Mungkin ya saya pun awalnya saya juga kecewa. Saya kecewa mendengar berita viral seperti itu, anak yatim yang tersia-siakan.
oleh karena itu kita kesini mencari faktanya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terungkap fakta yang sebenarnya kenapa ibu ini meninggalkan anaknya bukan tanpa alasan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sumiati tadi. Ya, Bu, dengan berita viral ini, kakak-kakaknya yang di Batam apa reaksinya, Bu? Ya dia mula-mulanya mah kecewa, dikiranya saya itu benar-benar mentelantarkan. Terus ditelepon adiknya, apa kok benar-benar bikin mamah kayak gitu katanya. Enggak katanya. Kok dikasih makan enggak sama mamahnya? Ya aku dikasih makan, nggak pernah aku kelaparan gitu kata. Oh gitu. Ya. Berarti ini udah baik-baik aja sebenarnya, Bu ya. Keluarga Ibu udah baik-baik aja ya, nggak ada yang ini sama anak-anak mah nggak ada ya. Iya. Dengan Ibu ditelepon sama anak-anak yang dari Batam? Iya ditelepon. Apa reaksinya ke Ibu? Kenapa mah kayak gitu katanya? Ya biasalah, biarin aja. Memang sudah terjadi seperti itu. Yang penting mama kata saya. Yang penting mama kata saya tujuannya benar, menafkahin adik-adikmu. Mama ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Oke. Nah, dengan kejadian yang viral seperti ini, Bu, apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya, ya mudah-mudahan usaha saya ke depannya baik buat anak-anak, buat sekolah anak-anak gitu ya Pak ya. Buat apa namanya itu, buat kehidupan lah Pak. Mudah-mudahan lebih baik gitu. Ya, terutama Bu, nanti ini harapan kita semua nih, anak-anak ibadahnya juga sekolahnya, harus baik mengajinya, ya, gitu mengaji, kemudian sekolah jangan sampai putus lagi. Iya Pak. Ya, iya, Pak. Apapun kondisi Ibu, seperti apapun sulitnya, anak-anak nggak boleh putus sekolah, karena hanya itu bekal yang akan kita tinggalkan buat anak-anak. Ya, bekal ilmu agamanya, ilmu duniawinya, sekolahnya, itu bekal yang akan kita tinggalkan. Kalau harta ya mungkin harta bisa dicari. Dengan sekolah itu sudah merupakan aset dari ibu untuk anak-anaknya. Ya, jadi jangan sampai putus sekolah. Insya Allah dengan viralnya berita ini, Dewi dan adik-adiknya bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ya, tidak akan putus sekolah. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Ibu, ini sedikit makanan buat anak-anak, susu. Terima kasih Pak, udah buat anak-anak. Ayo di sini, Dewi, sini Dewi. Nah, pintar. Biar ditanyain Bapak, bilang aja sejujurnya. Nah, bicara sejujurnya nanti ya Dewi ya. Jangan ada yang sembunyi-sembunyiin. Ayo semua di sini. Biar kita itu baik di depan media nanti. Iya di sini. Duduk situ, duduk. Biar Imas, sini dulu ya. biar clear. Duduk sini saya. Biar nggak ada yang jelek-jelekin. Biar jangan ada yang jelek-jelekin kita. Cepat ya. Cepat. Sini duduk sini. Tuh, Oke, nah boleh di sini. Nah sini guys, di sini sini. Nah sini. Nah, oke, nah di sini. Sini sayang, di sini. Nanti masuk YouTube. Ya teman-teman, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar bersama Ibu Sumiati, mamah dari anak-anak yang berempat ini. Nah sekarang tadi anak-anak ini belum lengkap karena tadi keluar, yang ada hanyalah yang kecil ini aja. Nah sekarang ini sudah lengkap 4 orang. Sekarang kita ajak ngobrol-ngobrol bareng mamahnya juga. Nah ini nih Dewi yang besar ya? Iya. Gimana Dewi, sehat? Sehat. Dari mana tadi? Habis dari keluar. Keluar ngapain? Beli baju. Beli baju. Udah dapat bajunya? Nggak jadi beli. Kenapa? Karena disuruh pulang. Iya. Nah jadi teman-teman, begitu kita datang tadi, anak-anak ini nggak ada, yang ada cuman Asep ya? Imas. Ya Imas, yang ada Imas. Laki-laki perempuan? Itu yang ini laki-laki yang ini mah. Ini siapa namanya? Asep. Asep, iya. Yang ada hanya Imas ya, Imas yang ini. Itu yang ini, yang tadi yang ini ya. Iya. Yang ada hanya Imas. Nah, yang 3 ini nggak ada, lagi pergi keluar. Nah, sekarang sudah lengkap ini. Ada Dewi, ada Asep, Imas dan Aulia. Nah, ini anak-anak pintar ini. Ini
banyak loh masuk berita. Dikenal sekarang ini. Wi, dikenal. Nah, Wi, ini kan Dewi di beritanya Dewi tinggal bersama adik-adik di sini ya. Iya, itu benar nggak berita itu? Benar kan ya? Iya. Benar tinggal sama adik-adik. Iya. Sudah berapa lama tuh Dewi mengurus adik-adik di sini? Udah Berapa lama Bu ditinggalin? Kalau ditinggalinnya mah nggak lama sih Pak, karena kan saya sering tidur di sini. Oh, enggak, ya maksudnya Ibu menikah itu Ya, sudah udah 6 bulan. 6 bulan. Nah, Iya. sudah 6 bulan ya Dewi ya. Mamahnya menikah lagi sudah 6 bulan. Dewi bersama adik-adik di sini. Nah, selama Dewi mengasuh adik-adik, apa kesulitan Dewi? susah diatur. Ah, susah diatur. Siapa dia susah diatur? Ini nih. Nah, ini ya benar. Susah diatur. Kenapa dia nggak mau mandi? Itu pengen main aja. Oh, pingin main aja. Terus, tapi ini Dewi ini, oh hebat ini. Ini pembelajaran hidup juga bagi Dewi. Anak yang sekecil ini, dia sudah bisa mengurus adiknya yang 3 orang yang masih kecil-kecil. Ya, luar biasa dia nih. Mengurusin mulai dari makannya, mandinya, sekolahnya. Dewi yang urus semua. Baju. Nyuci baju juga Dewi Iya, juga. iya. Terus Dewi yang urus semuanya. Capek nggak Dewi? Capek. Capek. Terus kesal nggak? Enggak. Nggak kesal. Happy aja. Iya. Senang aja ngurus adik-adik ya. Iya. Terus marah nggak Dewi ditinggalin sama mamahnya? Enggak. Kok saya ditinggalin? Mamanya kawin lagi tinggal sama suaminya. Saya ditinggalin di sini. Ada nggak pikiran seperti itu? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada ya. Kalau makan Dewi selama ini, pernah nggak Dewi kelaparan atau bagaimana gitu? Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak Tercukupi semua. Iya. Dari mana itu? Dari mama. Oh, mama yang kirim? Iya. Sekali berapa mamahnya ngirim? Sekali mamahnya datang tuh berapa minggu sekali ke sini? 2 kali seminggu. 2 kali dalam seminggu mamahnya ke sini ngantarin bahan makanan. Iya. Oh, gitu. Nah, dengan mamanya nggak ada di sini, Dewi pernah nggak bertanya ke mama, "Mah, kok kami ditinggalin begini gitu sama adik-adik?" Pernah nggak Dewi nanya kayak gitu sama mama? Enggak pernah. Nggak pernah. Terus kalau Dewi ditinggalin gini, marah nggak? Enggak. Nggak ya. Apa alasannya Dewi nggak marah sama mama? Kan sementara nih beban ini harusnya di pundak mamahnya sebenarnya ngurusin adik-adik yang kecil-kecil. Terus sekarang nih beban itu diberikan kepada Dewi yang seharusnya Dewi itu masih usia sekolah, masih usia bermain. Apa alasannya Dewi ikhlas untuk itu semua? Karena saya Ngurusin? ngurusin adiknya itu. Oh, karena ngurusin adik-adik yang masih kecil. Terus kenapa nggak disuruh mama aja ke sini? Tinggal di sini? Kenapa? Nggak pernah Dewi nggak pernah nyuruh mama tinggal di sini gitu sama Dewi bareng-bareng? Pernah. Ah, gimana? Apa kata Dewi ke mama? Ya, kalau mamanya mau ke sekolah, jarang aja disuruh tidur di sini, jarang. Jarang mamanya tidur di sini? Iya. Ah. Karena disuruh tidur di sana sama Dewi. Gimana? Karena sama Dewi disuruh tidur di sana. Oh, Dewi yang suruh tidur di sana. Terus kenapa Dewi nggak nyuruh mamanya tidur di sini? Benar nggak kata tadi Om sudah nanya ke mamanya, karena Dewinya nggak tega ngelihat mamanya tidur di dapur sama bapak di bawah kompor. Benar nggak seperti itu? Iya. Benar. Jadi Dewinya kasihan. Benar. Kasihan sama mamahnya setiap tidur di sini, tidur di dapur karena rumah ini cukup kecil, tidur di bawah kompor. Jadi mereka ini kalau mau ngambil minum ke langkah-langkah tengah malam dilangkah-langkahin. Jadi anak-anak ini nggak tega melihat mamahnya, bapaknya tidur di dekat kompor. Oleh karena itu, Dewi ini sudah cukup dewasa pemikirannya. Ya sudah, mama di sana aja lah, nggak usah di sini-sini, nggak apa-apa. Saya masih bisa ngurusin adik-adik. Begitu ya Dewi ya? Iya. Oke, nah. Tapi Pak, maaf.
Dewi tadi agak salah menerangkannya. Kata Dewi seminggu 2 kali saya ngirim makan, padahal tiap hari. Oh, Ibu tiap hari? Tiap hari. Oh, tiap hari. Iya. Oh, tiap hari ke sini? Iya. Enggak, ngirim Oh, makanan. yang ngirimnya ya. lewat dari? Ya, suami saya ngirim ke sini. Kalau saya nggak ikut ke sini, suami. Oh. Ya kan saya ikut suami ke sini bareng-bareng. Oh, Kan gitu. saya kalau suami lagi narik muatan kan dia ngojek. Saya manggil adek, suruh ngejemput begitu. Oh, Jadi itu ngantarin aja bahan makanan kesalahannya. ke sini. Iya. Oh, gitu. Tiap hari. Tiap hari. Ngasih uangnya pun tiap hari. Tiap hari. Oh, Iya. jadi memang nggak ada yang terlantar di sini ya? Ya. Tiap hari dikasih. Tiap hari ya. Iya. Nah, Dewi, Om tanya lagi nih, Dewi ya. Dewi merasa terlantar nggak sih? Merasa ditelantarin mamah nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Diurus sama mama? Iya. Suka diteleponin sama mama? Iya. Teleponin, mandi, urus adik-adik kamu gitu? Iya. Iya. Ditanyain udah makan belum? Makan pakai apa gitu? Iya. 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 Nah, ini sudah terungkap teman-teman. Jadi tidak ada yang terlantar, tapi memang mamahnya semenjak menikah tinggal di rumah suaminya yang baru, dan itu pun bukan tanpa alasan ya, dan itu juga sudah atas perintah Dewi karena nggak tega melihat mamanya bolak-balik jauh, pagi-pagi harus jam berapa Ibu ke pasar? Jam 5 kurang 10 menit. Jam 5 kurang 10 menit Ibu sudah ke pasar, berangkat subuh-subuh, kemudian harus pulang malam jauh. Ibu jualannya di mana? Di Ciamas. Jauh dari sini? Enggak juga sih, kalau naik ojek 10.000. 10.000. Nah, Ibu, jadi jualannya cukup jauh dari rumah ini. Akhirnya Dewi ini meminta, ya sudah Mama tinggal di sana aja, nggak apa-apa, saya tinggal di sini bersama adik-adik gitu. Nah, ini sekarang kita ke siapa namanya nih? Imas. Nah, Imas. Nah, ini Imas ya. Coba sini. Kemarin aku. Imas. Yang benar ngomongnya, jangan ketawa-ketawa. Imas, kelas berapa sekolah? 6. Kelas 6. Kelas 6 SD. Di mana sekolahnya? Di Gunung Sari 3. Gunung Sari. Nah, gimana sekolahnya? Belajarnya gimana? Rajin nggak belajar? Jarang. Hah? Jarang. Kenapa jarang? Harus rajin. Ya, harus rajin belajar biar pintar. Kalau pintar bisa nanti mendapatkan sekolah yang bagus. Ya, harus rajin belajarnya. Nah, Imas, ini Imas kan ditinggalin sama mama, ya. Mamahnya tinggal di tempat bapak sambungnya. Imas sedih nggak? Nggak sedih. Nggak sedih, katanya gitu. Marah nggak sama mamahnya ditinggalin gitu? Nggak ya? Benar. Bukan karena diintimidasi, bukan karena dimarahin sama mamanya suruh jawab. Nanti kalau ada yang nanya, jawab nggak sedih. Gitu nggak? Nggak. Pernah nggak mamahnya nanya, bilangin, nanti diajarin jawabannya. Ntar kalau ada yang nanya, bilang aja, nggak apa-apa, bilang nggak sedih gitu. Seperti itu nggak mamanya? Nggak. Benar. Nah, jadi ini jawaban tulus dari anak-anak ya. Jadi mamahnya memang tidak ngajarin. Ya, memang faktanya seperti ini. Anak-anak ini tidak terlantar. Tapi memang tinggal 4 orang itu fakta. Memang faktanya tinggal 4 orang. Tapi kalau dibilang untuk terlantar itu tidak ya, karena setiap hari ibu mengirimkan makanan jadi, mengirimkan bahan makanan, dan memang Dewi yang mengurus adik-adiknya, itu memang faktanya seperti itu ya. Nah, sekarang ke siapa namanya nih? Aulia, sini dek, sini sayang, sini. Nah, sini. Sekarang Aulia kan ditinggalin mama. Ya, taruh dulu nih sayang. Nah, coba taruh dulu sebentar, taruh dulu. Nah, Aulia ditinggalin sama mamanya, marah nggak? Nggak. Nah, ini jawaban dari anak-anaknya ya. Ini nggak ada yang ngajarin. Nggak marah Aulia ditinggalin mama. Sedih ditinggalin mama? Nggak. Kenapa nggak sedih? Kok nggak sedih? Kan mama, Aulia masih kecil.
Karena Apa ditinggalin deh. Hmm? Gak apa-apa ditinggalin. Oh, nggak apa-apa ditinggalin. Nggak apa-apa. Biasanya kan anak kecil itu tidur sama mamahnya, dimandiin, disuapin makan sama mamahnya. Terus Aulia sekarang nggak ada yang nyuapin makan sama mamahnya, nggak disuapin makan. Nggak pengen disuapin makan sama mama. Pengen? Oh enggak. Jadi memang kan mungkin karena udah terbiasa ditinggal, jadi ya udah biasa aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mamanya tinggal di sana gitu. Mamanya sering nggak ke sini? Sering jungikin Aulia ke sini. Sering ya? Dikirimin makanan. Dikasih duit? Dikasih. Aulia, kan yang ngurusin kakak Dewi ya? Ya. Iya. Di Kak Dewinya masak atau bagaimana? Sering masakin. Oh, masakin. Terus Aulianya makan sendiri atau disuapin? Makan sendiri. Oh, makan sendiri. Suka malas nggak makan? Nggak. Nggak. Nah, sekarang Asep sini ya. Sini. Ya. Asep udah sekolah belum? Udah. Udah kelas berapa? Dua. Kelas 2. Terus di sekolahnya pintar nggak belajarnya? Rada-rada. Rada-rada apa nih? Hah? Ya dapat juara nggak? Hah? Nggak tahu. Terus di rumah belajar nggak? Kenapa nggak belajar? Harus rajin belajar, nurut apa kata-kata Kak Dewi. Kan di sini ini kan Kak Dewi yang urus. Siapa panggil siapa sama Dewinya? Teteh. Dewi. Kakak. Nah, kan Kak Dewi yang ngurusin Asep. Ya kan? Nah, besok-besok harus nurut apa kata Kak Dewi. Ya. Oh, sore-sore itu harus mandi, pagi berangkat sekolah mandi. Mandi berapa kali sehari? Mandi. Berapa kali? Pagi mandi nggak? Enggak. Hah? Sekolah nggak mandi? Jarang. Jarang. Wah, ini jujur anak-anak ini. Nah, besok-besok kalau mau berangkat sekolah tuh harus mandi. Ya? Harus mandi biar bersih, segar, wangi. Kalau nggak mandi mah bau apak, bau matahari. Ya? Mandi ya. Harus mandi. Kemudian sore mandi lagi. Kan udah habis main-main berkeringat. Mandi lagi biar nggak bau badan, biar nggak gatal-gatal. Ya? Oke. Nah, Asep ditinggalin sama mama kan? Ya. Asep marah nggak ditinggalin mama? Enggak. Ikhlas aja. Kan biasanya kan anak-anak itu butuh mamahnya, butuh mau disuapin makan, tidur sama mamahnya. Nah, Asep ditinggalin. Terus gimana? Ada teteh. Oh, kan ada teteh. Nah, jadi inilah jawaban jujur dari anak-anaknya. Jadi anak-anak ini hidup enjoy aja, senang-senang aja menjalani hari-harinya. Mereka ini tidak merasa terlantar dan tidak merasa diterlantarkan, karena setiap hari mereka dikirimin makanan, dikirimin bahan makanan, dikirimin uang oleh mamahnya. Kalaupun mamahnya nggak ke sini, tapi bapak sambungnya yang ke sini, Bu ya. Nah, jadi bapak sambungnya yang ke sini mengantarkan uang, mengantarkan makanan. Jadi alhamdulillah ini berita-berita yang sekarang ini yang beredar ini melalui video Detik Asa ini, Ibu Imas juga ingin mengklarifikasi semuanya dan sudah diklarifikasi fakta yang terjadi sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita sudah menemukan jawaban yang sebenarnya. Jadi saya sampaikan lagi, boleh Ibu ke sini, teman-teman, buat pemirsa semuanya, ini sudah terungkap fakta yang sebenarnya. Berita yang beredar selama ini benar adanya, tetapi sebabnya ini yang belum terungkap. Nah, melalui video Detik Asa ini, fakta itu
pasti ada sebab, ada akibat. Bukan bermaksud meninggalkan anak-anak, tetapi hanyalah sekedar mengikuti suami, berbakti kepada suami, dan di samping itu juga jarak yang cukup jauh, dan anak-anaknya memang menyuruh mamanya tinggal di sana karena Dewi yang sudah cukup besar nggak tega melihat mamanya tidur di dapur di bawah kompor. Jadi itulah sebabnya yang menguatkan hati Ibu Sumiati meninggalkan anak-anaknya. Tapi yang sebenarnya dia sangat sayang sama anak-anaknya. Nggak ada sedikit pun di hatinya untuk menelantarkan anak-anak. Ya, jadi tolong dipahami ini semua ya Ibu, dengan berita viral selama ini ya, akhir-akhir ini tentunya banyak berita-berita miring untuk Ibu, komentar-komentar miring. Apa yang Ibu sampaikan, klarifikasi Ibu di sini, coba disampaikan lagi terakhir kalinya. Ya nggak apa-apa orang pada komen sama saya karena ketidaktahuan mereka, Pak. Tuh. Ketidaktahuan mereka. Ya saya maafkan, nggak apa-apa. Itu kan kalau tidak disengaja mereka. Ya, dikiranya karena tidak benar. tahu. Iya. Dikiranya benar gitu. Saya juga ya minta maaf bila ya omongan apa namanya berita yang nggak benar itu menjadi bahan cerita sama semua se-Indonesia ya. Ya nggak apa-apa, yang penting mas saya ingin yang kejujurannya, yang sebenarnya begitu. Ya. Yang sebenarnya kan tidak begitu. Ya. Kan sudah diterangkan sama anak-anak sama saya tanpa saya ada mengajarin anak-anak. Karena saya tidak tahu Bapak mau datang ke sini. Iya, betul. Iya. Ini tidak ada skenario ya, nggak ada. Kita tidak ada briefing, kita datang langsung wawancara. Kita sampaikan maksud langsung wawancara, tidak ada mengajar-ngajarkan jawaban gini, nggak ada. Ya, ke anak-anak juga begitu, Iya. nggak ada. Jadi semua seluruh orang yang hujat saya, ya saya maafkan. Demi Allah saya mengikhlaskan saya karena ketidaktahuan mereka. ya, Mereka juga kalau tahu sebenarnya nggak mungkin begitu. ya, Itu Pak. ya, Kemungkinan itu adalah ujian dari Allah kepada saya. betul. Nah, Saya harus terima apa adanya gitu. Iya, iya. Dan saya harus memaafkan semua komen-komen orang. Memang saya sih nggak tahu komen-komen apa, katanya orang menghujat, katanya ya nggak apa-apa, biarin biasa gitu. Iya. Yang penting saya lebih memperbaiki diri saya. Gitu. betul. Nah, jadi melalui tayangan ini Ibu Sumiati menyampaikan juga permohonan maafnya, mungkin ada apa ya kesalahan-kesalahannya Ibu ya, mungkin dianggap menelantarkan anaknya. Ya Ibu Sumiati sudah mohon maaf, dan kedepannya tolong juga menjaga komentar-komentar miring untuk Ibu Sumiati, karena kasihan Ibu Sumiatinya, takut dia tertekan juga karena bukan hanya dia sendiri, ada suaminya yang tidak luput dari komentar miring juga ya. Jadi kami mohon jaga komentar, tujukanlah komentar-komentar yang baik-baik saja, karena bagaimanapun juga Ibu Sumiati ini punya hati dan perasaan ya sekuat-kuatnya seorang ibu, seorang wanita ketika dihantam dengan berbagai macam omongan yang pedas, pasti ada rasa sedihnya yang kita khawatirkan ketika ibunya memikirkan komentar-komentar miring. Ibunya akan berpikir sedih, akhirnya jatuh sakit, dan kalau sakit tidak bisa menafkahi anak-anaknya. Ya, ini Ibu tinggal di sini udah lama ya? Kalau tinggal di sini 2 tahun Pak. Oh, tadinya tinggal di Ciamas tuh, tadi tapi rumah ini sudah 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. Ini memang Iya. asli punya Ibu? Iya, punya saya. Ya, Ibu, tapi ini sudah memang begini kondisinya ya? Iya Pak. Jadi teman-teman, ini rumahnya cukup nggak terlalu besar, terbuat dari triplek GRC, terbuat iya. dari GRC yang sudah bolong-bolong juga. Iya. Nah, ini pintunya sudah, nah ini akses keluarnya. Iya. Nah, ini
triplek yang sudah dicoret-coret juga. Iya. Jadi ya memang seperti ini kondisinya. Iya. Tetapi meskipun rumahnya begini, di sini tuh ada kebahagiaan, di sini ada keceriaan. Jadi tidak ada kesedihan-kesedihan yang berlebihan. Kalaupun ada yang menangis, itu adalah tangisan anak-anak. Terkadang ada datang masa rewelnya. Itu hal yang wajar untuk anak-anak. Tetapi secara garis besarnya tidak ada kesedihan, tidak ada kemelaratan di rumah ini. Di rumah ini semuanya ceria, tidak ada yang sedih. Seperti yang kita saksikan tadi dan seperti yang kita dengarkan komentar anak-anak tadi. Nih minum susu ya. Ini ada yang coklatnya juga. Tuh. Mau dibukain? Nih susunya, nih diminum ya, nih susunya, ada airnya ya. Teman-teman, semua sudah terungkap dan semua sudah jelas melalui video ini. Sudah terungkap semuanya fakta yang terjadi. Sudah cukup panjang obrolan kita bersama Ibu Sumiati. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.